Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, juga untuk teman-teman remaja dan pemuda. Mari kita bersatu teduh hari ini Rabu 30 Juni 2021. Bacaan kita terambil dari Wahyu 22 ayat yang ke-18 sampai dengan 21. Ini merupakan perikop terakhir dari kitab Wahyu. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera. Amin, datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin." Saudara, sebuah cerita drama biasanya diakhiri dengan kesimpulan dan pesan yang dapat diperoleh dari cerita drama tersebut. Kesimpulan selalu dinyatakan di akhir sebuah cerita, yang menyatakan bahwa itu adalah bagian akhir dari rangkaian cerita yang panjang. Dan bagian yang baru kita baca, saudara, merupakan penutup dari kitab Wahyu. Dan apabila dilihat dari perspektif kanonisasi Alkitab, maka bagian ini juga merupakan penutup keseluruhan Alkitab, baik dari perjanjian lama maupun perjanjian baru yang jumlahnya 66 kitab. Yang menarik, saudara, kesimpulan dari Alkitab kita ini justru dinyatakan dengan firman, jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seseorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus. Apa artinya menambahkan dan mengurangkan sesuatu? Ini kesimpulan dari kitab Wahyu sekaligus kesimpulan dari seluruh Alkitab kita. Saudara, peringatan agar jangan menambahi sesuatu dengan perkataan-perkataan di dalam kitab Wahyu ini, bahkan seluruh Alkitab, mau menunjukkan bahwa Alkitab sudah cukup untuk menolong manusia mengenal Allah dan keselamatannya, dan rencana Allah untuk kehidupan dan pelayanannya di dunia ini. Jadi saudara, peringatan jangan menambah itu artinya Alkitab sudah cukup. Tidak perlu lagi ditambahi dengan apapun juga yang asalnya dari manusia. Seseorang yang menambahkan sesuatu justru tidak mempercayai kedaulatan dan hikmat Allah dalam menyatakan kehendaknya. Apalagi saudara mengklaim bahwa Allah memberikan kepada seseorang sesuatu yang baru untuk ditambahkan kepada penyataannya di Alkitab. Ini merupakan kesombongan rohani, saudara. Karena pada saat yang sama seolah mengatakan bahwa Tuhan belum cukup atau belum lengkap mengajarkan kehendaknya dalam Alkitab kita. Sebaliknya, saudara, orang yang sengaja mengurangi sesuatu dari perkataan-perkataan firman ini berarti dia menolak untuk tunduk sepenuhnya kepada Allah yang sudah menyatakan kehendaknya dengan jelas dan utuh melalui firman-Nya untuk kebutuhan manusia. Orang ini berarti juga menolak mengakui Allah yang berdaulat penuh atas hidupnya. Nah ini saudara. Dan yang menarik saudara, berkaitan dengan menambahkan dan mengurangkan, ini disejajarkan dengan kitab Ulangan. Jadi di dalam kitab Ulangan pasal 4 ayat yang kedua, di sana firman Tuhan juga dikatakan sama persis. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Jauh sebelum Rasul Yohanes menutup kitab Wahyu dan seluruh Alkitab ini dengan kalimat jangan menambahi dan mengurangi,
kitab Ulangan pada zaman Musa ribuan tahun sebelumnya sudah mencatat juga soal jangan menambahi maupun juga menguranginya. Bagian dalam kitab Wahyu dan kitab Ulangan ini sejajar, saudara, karena sama-sama berbicara mengenai penyembahan berhala. Ganjaran yang setimpal untuk ketaatan atau ketidaktaatan juga ancaman tulah kepada mereka yang tidak setia. Kita melihat bahwa bagian dalam Ulangan berbicara mengenai ajaran-ajaran palsu. Maka dalam bacaan kita hari ini mengambil dan mengurangi kata-kata sama mengacu kepada penerimaan ajaran sesat yang tidak sesuai dengan iman kepada Kristus. Hukuman terhadap orang-orang yang melakukan ini disampaikan dengan ironis, saudara. Kepada yang menambahkan perkataan kepada firman Tuhan ini akan ditambahkan tulah yang ada dalam firman Tuhan itu. Kepada yang mengambil perkataan dari firman Tuhan ini akan diambil berkat yang dijanjikan dalam firman Tuhan itu. Sehingga inti dari peringatan ini, saudara, adalah panggilan untuk ketaatan mutlak kepada firman Allah dalam situasi apapun. Ini kesimpulan daripada kitab Wahyu, dan ini juga adalah kesimpulan dari Alkitab kita, bahwa Allah menghendaki ketaatan dan kesetiaan umatnya terhadap firman Allah dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun. Allah tidak ingin ada penambahan maupun pengurangan oleh karena penyesatan-penyesatan yang terjadi. Maka pertanyaannya pagi ini, saudara, sudahkah kita menjadi umat yang taat dan setia dengan firman-Nya dalam situasi apapun juga? Ataukah, saudara, bukan kita yang ngikuti firman, tapi firman yang harus ngikuti kita, firman yang harus ngikuti kondisi kita, firman yang harus mengikuti keadaan kita? Mari, saudara, firman Tuhan hari ini sebagai penutup kitab Wahyu mengingatkan kepada kita, mari kita menjadi umat yang taat dan setia mutlak kepada kebenaran firman-Nya. Tuhan memberkati. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan kepada kami supaya kami menjadi umat yang taat dan setia. Nampaknya kami selalu mendengar kata ketaatan dan kesetiaan, tetapi memang inilah yang dikehendaki Tuhan atas kehidupan kami yang mengaku sebagai umat-Mu. Bahkan inilah kesimpulan daripada firman-Mu sendiri. Engkau menghendaki kami untuk taat, Engkau menghendaki kami untuk setia dalam situasi, dalam keadaan apapun juga. Bapa yang di sorga, hamba-Mu juga berdoa untuk proses vaksinasi yang digencarkan oleh pemerintah, secara khusus untuk pemerintah Banyuwangi. Bapa, kiranya Tuhan menolong proses vaksinasi ini yang diadakan di berbagai tempat, dan juga kiranya Engkau memberikan hikmat kepada pemerintah supaya dapat tetap menerapkan protokol kesehatan, supaya dengan adanya vaksinasi ini bukan justru malah menjadi klaster baru, tetapi sebaliknya justru untuk membentengi supaya warga masyarakat dapat memperoleh kesehatan dan kekuatan. Hamba-Mu juga berdoa untuk jemaat GKT Banyuwangi yang belum memperoleh vaksin. Biarlah ketika ada kesempatan itu diambil dengan baik, karena vaksinasi bukan hanya menjaga diri tetapi juga menjaga negeri. Vaksinasi bukan hanya menjaga keluarga tetapi juga menjaga bangsa. Mengingat untuk kedua keluarga kami yang berulang tahun pada pagi hari ini, untuk Ibu Situn Rani yang pada pagi hari ini tepat berusia yang ke-59. Oh Tuhan, kiranya Engkau menolong Ibu Situn Rani, bahkan memberikan kesetiaan terhadap perjanjian di tengah-tengah segala kesulitan dan pergumulan hari ini. Pakailah anak-anak, baik itu Licu, baik itu Lani, supaya keduanya pun juga dapat memberitakan firman di tengah-tengah keluarga. Apa yang menjadi pergumulan Tuhan, biarlah kiranya Allah sendiri yang memberikan pertolongan.
Hamba-Mu juga mengingat untuk Bobo Tong Siu Yin yang pada pagi hari ini genap berusia 91 tahun. Usia yang sangat panjang, kemurahan Tuhan begitu panjang. Biarlah itu juga digunakan Bobo di dalam kesederhanaan dan kelemahannya untuk terus menaruh harapan kepada Allah. Biarlah warisan iman yang hidup itu yang diwariskan kepada anak, cucu, menantu, bahkan cicitnya. Dan kiranya semua dapat melihat kesetiaan Bobo Tong Siu Yin terhadap Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk kesehatannya Bapa. Kiranya Tuhan jagai, Tuhan berikan damai sejahtera bersama juga dengan Ai Siulan. Biarlah kiranya berkat rohani yang dari surga menyertai keluarga ini. Seluruh jemaat yang pada saat pagi hari ini sudah mengikuti saat teduh, biarlah kami makin kuat di dalam kerohanian, supaya kami dapat menang di dalam setiap keadaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun untuk Ibu Situn Rani dan Bobo Tong Siu Yin. Kiranya Tuhan memberikan damai sejahtera. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.